Drama politik terkait siapa yang duduk di kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya terjawab sudah setelah dibiarkan kosong sejak 16 Agustus. Pada Jumat 14 Oktober, Presiden Jokowi melantik Menteri dan Wakil Menteri ESDM yang baru. Selain nama Archandra Thahar yang memang sejak awal banyak diprediksi akan kembali menempati kursi pimpinan di kementerian ini, muncul sosok Ignatius Jonan yang sebelumnya sempat tergusur dari posisi Menteri Perhubungan. Reshuffle Kabinet Jilid 2 yang dilakukan Presiden Jokowi pada Juli lalu menyisakan drama politik panjang yang baru diakhiri 14 Oktober 2016. Saat Presiden Jokowi melantik Ignatius Jonan sebagai Menteri dan Archandra Thahar sebagai Wakil Menteri ESDM yang baru. Drama diawali ketika publik dihebohkan status kewarganegaraan Archandra Thahar yang diketahui telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pun memberhentikannya dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1 hari jelang perayaan Hari Kemerdekaan. Presiden menunjuk Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Thahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menunjuk Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM definitif. Pasca diberhentikan, ternyata berbagai usaha terus dilakukan pemerintah untuk bisa merehabilitasi status kewarganegaraan Archandra. Sementara sosok Ignatius Jonan juga mengejutkan publik setelah terlempar dari kursi Menteri Perhubungan karena dinilai beberapa kali berseberangan dengan sikap Presiden. Kini Jonan menempati posnya yang baru. Yang paling diingat publik tentang perbedaan sikap antara keduanya adalah ketika Menteri Jonan tidak hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Walini, Bandung. Yang terakhir saat sikap Jonan yang menyatakan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta belum siap dioperasikan saat arus mudik Lebaran lalu. Hal ini berbeda dengan instruksi Presiden yang menginginkan Terminal 3 bisa dioperasikan saat arus mudik. Usai melantik keduanya, Presiden Jokowi meminta agar penunjukan Jonan dan Archandra tidak dikaitkan dengan masalah politik. Keduanya adalah figur-figur profesional yang tepat, yang berani, yang punya kompetensi untuk melakukan reformasi besar-besaran di ESDM. Ini isu manajemen, ya, jangan ditarik ke isu-isu personal atau isu-isu politik. Ini isu manajemen. Sementara itu, baik Jonan ataupun Archandra berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Archandra yang sempat terganjal masalah kewarganegaraan juga yakin masalah yang membelitnya itu sudah diselesaikan. Kalau ada kesempatan, nanti kami berdua akan mengadu untuk arahnya lebih seperti yang kami berdua disumpah, ya. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau detailnya nanti lah, ya. Saya kira semua persoalannya sudah diselesaikan. Dan alhamdulillah saya sekarang dilantik oleh Bapak Presiden. Kita nantikan gebrakan duet Jonan dan Archandra di kementerian yang salah satu tugasnya mengatur kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Hak prerogatif Presiden dalam menentukan menterinya kali ini menelurkan pro kontra. Nama Ignatius Jonan yang dikenal tidak memiliki latar belakang energi dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Padahal Jonan juga baru dicopot jabatan sebagai Menteri Perhubungan pada Juli lalu. Di sisi lain, Menteri ESDM yang dicopot Presiden karena kasus kewarganegaraan ganda saat itu, kini setelah dikukuhkan kembali status kewarganegaraan Indonesianya, dilantik menjadi Wakil Menteri ESDM. Apa pertimbangan politis Presiden? Akankah justru dengan penunjukan dua orang yang memantik sorotan ini malah membawa perubahan besar di tubuh kementerian yang dikenal basah ini?
Kami akan mengulasnya bersama Satya Widya Yuda, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat malam, Pak Satya Widya Yuda. Kemudian ada Herman Darnel Ibrahim, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI. Selamat malam, Pak Herman. Dan ada Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif Para Syndicate. Selamat malam, Mas Ari. Baik, saya lihat pendapat dari Komisi 7 dulu, tapi saya ingin garis bawahi dulu selama kita berbincang dalam forum ini. Kita tidak lagi membahas soal hak prerogatif presiden, alasannya dan sebagainya, karena hak prerogatif tidak bisa dibantah lagi. Jadi tidak berbicara soal hak prerogatif, tapi kita terus bertanya apa yang menjadi alasan. Nah, saya ingin lihat dari Komisi 7 yang merupakan partner dari kementerian ini, melihat nama Ignatius Jonan sebagai Menteri SDM. Bagaimana Pak Satya? Kita menghadapi sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari hak prerogatif tadi. Itu kan sudah given. Ya, sehingga Komisi 7 kan berhadapan dengan siapa saja yang ditunjuk oleh Presiden. Kita kan tidak bisa menghakimi orang sebelum mereka bekerja. Kan menurut saya terlalu naif ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa dia bermitra dengan kita, ya. Lantas kita titip sekarang kepada yang bersangkutan supaya agenda-agenda yang sudah dijalankan, ya, yang sudah berjalan ini, terutama ya perencanaan kebijakan yang melibatkan daripada DPR, seperti misalkan ya. Kita sudah membuat kebijakan energi nasional, itu perintah daripada Undang-Undang Energi. Lantas diterjemahkan menjadi RUEN. Itu jangan lagi dibongkar pasang lagi gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi kita justru banyak hal yang sudah melibatkan diskusi yang cukup panjang di komisi. Tetap dijalankan, itu dijalankan. Maka apa yang kita minta lagi ke yang bersangkutan, bekerja samalah dengan eselon 1. Ya. Karena eselon 1 lah yang selama ini tidak ganti, paling tidak mereka berada pada jajaran di kementerian itu cukup lama, mulai dari zaman menterinya sudah ganti 4 kali ya semenjak saya jadi anggota DPR itu. Nah, itu tentunya harus betul-betul bisa membantu yang bersangkutan. Sehingga kalau sekarang orang mengatakan kompetensinya tidak ada, dia bukan orang energi ya. Kalaupun Archandra itu orang energi juga skopnya sangat kecil gitu, tidak menguasai dari sisi yang lain. Sehingga faktor apa? Ini kan manajemen ya. Dia tidak boleh one man show. Ya, keputusannya keputusan kolektif yang ditentukan oleh banyak pemikiran-pemikiran, walaupun ya single point accountability daripada kementerian itu ada di tangan menteri. Yang berhak datang ke DPR itu kan presiden. Hanya presiden mendelegasikan kepada pembantunya itu kepada menteri gitu. Nah, boleh nggak saya berbicara begini? Ketika di awal tadi Anda menjawab itu tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya juga agak meragukan kapabilitas ini, tetapi namanya hak prerogatif yang mau bagaimana lagi nggak bisa menilai. Makanya saya bilang itu given kan. Itu konstitusi loh yang menjamin, jangan salah. Jadi siapapun yang ditunjuk kita hargai. Kan di DPR ini bukan kabinet parlementer, jadi mesti mindsetnya harus ditaruh pada konteks ini adalah kabinet presidensial. Tetapi kalau misalnya melihat untuk mereformasi sebuah lembaga kementerian namanya SDM ini, katakanlah isunya manajemen begitu, kata Presiden tadi menegaskan berulang kali isunya adalah manajemen. Tapi kalau misalnya latar belakang energinya tidak ada, menurut Anda akan mungkin masih akan terbuka kemungkinan besar itu? Saya mau tanya deh, di dalam kalau kita ngelihat dari skill kompetensi, berapa sih yang cocok di antara kementerian? Ya, tetapi yang mengemuka itu adalah kerjasama kan. Dia sebagai sosok yang membawai kementerian yang besar, itu kan tidak bisa berjalan sendiri. Banyak contoh menteri yang berjalan sendiri akhirnya tergopoh-gopoh, dia akan gagal ke sana kemari. Tapi kalau dia merangkul semua jajarannya dengan baik, karena dia adalah pemegang kendali dan dia bertanggung jawab. Dia yang berhak menandatangani bersama DPR untuk undang-undang. Dia yang mengesahkan APBN bersama dengan DPR. Anda melihat sosok Jonan ini adalah sosok, kan sebelumnya menteri sudah bisa dilihat lah, sosok yang mau bekerja sama dan tidak jalan sendiri dalam melakukan perombakan reformasi. Dia kan sudah jadi sekarang ini hari. Jadi gugatannya kan bukan gugatan kenapa dia. Ya, dia sudah jadi. Ya, tinggal kita titip aja. Tolong yang ini dikerjakan. Nah, kita kan punya prioritas, kita punya tolok ukur yang mana dia harus menjalankan bersama, karena itu mitra kita. Nah, itu aja yang kita lihat nanti. Nah, baru kalau
3 bulan kemudian saya diundang lagi oleh CNN. Nah, saya baru bilang, ini orang kurang di sini nih. Ya kan, ini Jadi maksudnya kesempatan dulu gitu ya. Ketemu aja Iya, belum iya, kita. iya. Jadi paling tidak kita menitipkan beberapa hal yang harus menjadi action plan yang berkesinambungan. Tapi kalau tujuannya mau mereformasi kan tidak bisa juga kemudian DPR meminta jangan diganti-ganti ini nih. Beberapa hal tadi seperti yang Anda sebutkan kan. Ini kan kalimat pers saja reformasi. Ini kan sebetulnya bukan reformasi. Ini kan Apa kontinuitas daripada apa yang sudah dijalankan oleh kementerian sebelumnya. Saya jadi bingung kalau reformasi. Sekarang masalah efisiensi daripada harga gas itu sudah mengemuka sebelumnya ya. Kita melihat kontrak-kontrak yang lapangan. Jadi intinya sekarang sudah baik, continue saja begitu. Ya, tidak perlu ada perubahan lagi. Melihat agenda sudah di depan mata. Ya, kalau nanti capek di perubahan-perubahan, ya malah nanti energinya di situ, agenda pokoknya malah tidak jalan. Kita harus ngelihat pemerintah kan harusnya berpikir ya bahwa sekarang melakukan investasi di Indonesia sudah tidak lagi mudah dibandingkan dengan beberapa negara lain ya. Kita indeksnya di bawah. Governance index kita juga tidak begitu bagus. Ya, itu harus menjadi dan harus diingat gitu bahwa Kementerian SDM itu adalah profit center. Ya, kementerian yang mendatangkan uang sebagai revenue. Tetapi harus disadari gitu bahwa dana yang dihasilkan oleh kementerian ini yang balik ke kementerian untuk membesarkan kementerian itu nggak lebih dari 5%. Ya, flowback-nya itu kecil sekali. Nah, berarti apa kesimpulannya? Berarti dana yang sangat terbatas itu tidak bisa mengembangkan sektor ini, dia memerlukan investasi. Dan kita harus bekerja untuk menjamin investasi masuk. Membuat negara kita menjadi kondusivitas yang harus diciptakan dulu. Itu dia. Baik, saya ke Pak Herman, yang Anda yang berkiprah di bidang energi sekarang ini. Bagaimana Anda melihat nama Ignatius Jonan begitu yang disebut isunya adalah manajemen, Presiden menekankan itu beberapa kali, isunya adalah manajemen, jangan digiring ke politik dan lain sebagainya. Tapi bisakah kemudian karena soal isu manajemen saja tanpa ada latar belakang energinya kemudian akan membawa sebuah kontinuitas kalau tidak mau disebut perubahan tadi, ini akan menjadi lebih baik. Tapi menjadi lebih baik pasti dong yang diinginkan menjadi lebih baik. Kontinuitas lebih baik. Ya Mas Indra, jadi saya mewakili kawan-kawan yang sudah bergelut di bidang energi sejak mungkin sekian puluh tahun ya. Dan ketika posisi ini kosong, keluar juga harapan-harapan. Jadi sebelumnya keluar harapan bahwa kalau bisa yang menteri yang akan datang ini adalah datang dari kalangan yang latar belakangnya energi. Jujur saja itu terjadi. Jadi ini saya melaporkan. Itu harapannya ya sebenarnya. Ya, itu yang suasana batin sebelum penunjukan ini. Nah, ketika terjadi tanpa mengurangi rasa hormat, ya, saya kira kawan-kawan itu juga terkejut karena tidak dari kalangan yang mereka bayangkan semula, yang inginkan kira-kira gitu. Jadi kan itu dilantik siang tadi tuh. Bapak sebelum menuju ke studio CNN ini sudah banyak ditelepon oleh teman-teman? Belum, cuma kita kan ada WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu udah keluar. Bahkan juga komentarnya apa saja? Saya ingin tahu komentarnya apa saja, Pak? Contohnya. Orang belum berkomentar setelah ini karena saya kira setelah diangkat orang nggak komentar. Masih terkejut Pak ya? Yang banyak itu adalah analisa sebelum terjadi. Termasuk muncul nama-nama juga. Nama Pak Setia juga ada dulu di situ. Salah satu yang menonjol itu adalah siapapun yang jadi, tapi kalau bisa kali ini adalah orang yang sudah bergelut dan berlatar belakang energi. Jadi kalau saya lihat dari statement-statement itu, ya dalam tanda kutip tentu ada sedikit keterkejutan. Tetapi kita juga tidak terkejut karena ada info juga apa yang akan diputuskan oleh presiden itu adalah sesuatu yang tak akan bisa diduga. Jadi kan benar juga kan? Jadi nggak terlalu terkejut. Jadi kalau yang kita predik, katakanlah orang-orang energi kan berarti ini keputusannya adalah yang bisa diduga. Nggak ada kekecewaan tidak misalnya? Kita kan tidak berbicara soal mempermasakan hak prerogatif, tapi ini alasan bahwa di belakang itu ada kekecewaan karena kan kalau awalnya ada harapan, ketika harapan tidak terpenuhi, kecewaan namanya Pak. Saya kira sebagai kelompok yang bergelut di bidang energi, sedikit tentu ada kecewa. Bagaimanapun ya, kita juga dari kelompok ini tentu karena udah lama bergelut, pantas juga mungkin diberi reward ataupun tanggung jawab untuk memimpin di sektor energi. Menurut saya pantas juga gitu loh. Jadi kecewa mungkin tidak, tetapi harapannya ini belum juga terwujud karena ini sudah sejak lama ya. Dan kalau yang saya lihat ke depan, karena ini sudah diangkat dan tataran dalam memanage
energi ini kan luas sekali. Jadi minyak dan gas itu barangkali lebih kepada eksplorasi dan eksploitasinya, tambang juga begitu. Tapi yang energi sendiri kan adalah yang dipakai oleh masyarakat, baik itu BBM, gas ataupun listrik gitu. Nah, situasinya ini sebenarnya ada bukan aturan, tapi ada sistem manajemen di mana sudah ada kebijakan energi, sudah ada, belum dikeluarkan ya, rencana umum energi nasional, rencana umum ketenagalistrikan nasional. Menurut saya menteri yang ada ini bagaimana dia membuat itu terjadi yang direncana itu tugas yang pokok. Setuju aja saya itu manajemen. Nah, yang saya lihat, tetapi memanage itu tanpa ada background energi. Perlu background. Kalau saya penganut yang profesional saya. Jadi kalau saya ya ditanya, kalau boleh milih ya saya lebih dia kan suka profesional manajerial, menguasai manajemen tetapi punya background energi. Itu yang menurut saya lebih ideal untuk yang ini ya. Baik. Tapi ini tanpa kecewa ataupun tanpa mengecilkan apa yang sudah dipilih, karena saya yakin jangan terlalu khawatir, kita tidak mengecilkan. Ini kita membahas bahwa presiden telah memilih orang tepat gitu. Makanya kita hadirkan karena Anda kan kemarin ada itu dari kawan kita itu yang Mr. N itu kan. Mungkin Pak Jokowi lah yang tahu kenapa Pak Jonan dipilih, karena dia yang memilih. Siapa kemarin itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya setelah jeda berikut ini nanti akan bertanya dari perspektif politik. Kenapa politik? Walaupun presiden mengatakan jangan digiring ke soal politik, kita tidak menggiring ke politik, tapi kita ingin melihat ketika dua menterinya ini pernah dicopot sendiri oleh Presiden Jokowi. Alasan mencopot itu presiden selalu mengatakan bahwa alasannya adalah soal rapor atau hasil kinerja. Ketika sekarang diangkat kembali, apakah saat itu rapornya salah tulis atau bagaimana? Kita akan segera membahasnya setelah jeda berikut. Baik, topik besarnya adalah kenapa Ignatius Jonan, kenapa Archandra Thahar, itu yang mesti kita perbincangkan. Sekarang saya ingin melihat dari perspektif politik ya. Kenapa politik? Bukan bermaksud untuk mempolitisasi, tetapi kalau kita lihat dari saat reshuffle kabinet, Presiden Jokowi ini berulang kali mengatakan bahwa dalam melakukan reshuffle kabinet yang dilihat adalah rapor kerja dari menterinya. Nah, kemudian kita lihat reshuffle pada akhir Juli lalu kalau tidak salah, yang salah satu yang direshuffle adalah Menteri Ignatius Jonan. Artinya di situ ada rapor kinerja yang jelek dong, secara logika publik ya. Kalau kita presiden sering mengatakan bahwa mereshuffle itu karena kinerja. Nah, sekarang diangkat, orang bertanya kan tidak punya latar belakang energi. Jawabannya adalah ini isunya manajemen. Presiden menyatakan seperti itu. Nah, rapor yang menjadi manajemen ketika di reshuffle itu katakanlah merah, sekarang tidak ada latar belakang energi, orang menjadi bertanya kemudian, mengapa Ignatius Jonan dijadikan Menteri SDM? Kalau Anda lihat perspektif politiknya apa? Seperti apa ini? Tadi dari teman-teman saya mengatakan bahwa ini drama politik SDM berakhir tanggal 14 ini. Tapi saya menyebutnya ini drama politik yang dengan skrip. Saya melihat bahwa presiden sebenarnya punya rencana. Dan ditunjuknya Ignatius Jonan bagian dari rencana itu. Rencana sejak reshuffle waktu itu maksudnya? Iya, analisa saya begitu karena waktu Pak Jonan di reshuffle itu publik tuh kaget. Kenapa Pak Jonan? Di media sosial jelas sekali. Kenapa Pak Jonan kan berprestasi, proven dia. Kita tahu prestasi dia sebenarnya. Kenapa di reshuffle? Publik bertanya. Sepertinya amunisi ini yang disimpan presiden. Seperti itu. Satu. Maaf, kenapa rencananya seperti itu? Kalau memang mau ditempatkan Menteri SDM, kenapa nggak digeser saja waktu reshuffle? Kenapa harus dicopot dulu? Ya, mungkin bukan dalam posisi itu ya, bahwa ketika dulu ada posisi Pak Archandra yang kemudian ditempatkan segala macam itu kan sebenarnya dari segi kompetensi segala macam kalau apple to apple antara Pak Jonan dan Pak Archandra emang lebih pas ya, tanpa melihat status kewarganegaraan segala macam yang ada kontroversi. Itu sebenarnya mungkin Pak Archandra. Artinya rencana itu nggak jalan dong kalau misalnya Pak Archandra tidak ada isu atau masalah tentang kewarganegaraan. Nah, sekarang selevel presiden dan punya perangkat itu, bagaimana status kewarganegaraan kok tidak clearance? Itu kan sampai sekarang masih big question mark. Ketika itu bergulir begitu saja dan sampai hari ini kan saya sebut tadi kan drama politik. Tetapi ketika dulu terkejut dan kemudian di reshuffle kemudian 20 hari lebih ada kontroversi soal kewarganegaraan. Hari ini ketika drama politik itu berakhir, itu kemudian terkejut, tapi iya boleh. Tidak ada kontroversi dan relatif smooth. Nah, inilah yang sebenarnya
bukan hanya win-win win-win yang mudah dimainkan presiden yang punya untuk ini, tetapi bahwa presiden punya rencana bahwa periode ini Oktober ini adalah 2 tahun pemerintahan dia. Dia harus menjamin bahwa setelah 20 Oktober 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, kabinet harus resume, harus terkonsolidasi karena tahun ketiga dan tahun keempat adalah real time untuk kerja kabinet dan kerja pemerintahan sebenarnya. Nah, saya pikir Pak Jokowi tidak mau bertaruh dengan itu, dan ketika posisi itu tadi ditempatkan untuk Pak Jonan, sebenarnya presiden punya rencana untuk itu. Saya melihatnya begitu, karena maksudnya rencana itu maksudnya bagaimana sih? Sengaja ingin menempatkan figur Jonan? Bukan sengaja, tetapi bahwa dia menyimpan posisi Pak Jonan untuk sebuah posisi yang mungkin pada saat itu dia tidak tahu. Saat reshuffle itu tidak tahu. Tapi gitu, ada posisi atau pos yang mungkin sudah disiapkan Pak Jonan. Yang mungkin dia juga belum tahu posisi apa. Kalau memang belum tahu posisi apa, kenapa tidak stay aja? Kalau katakanlah kinerjanya baik ya, kenapa tidak stay aja di Kementerian Perhubungan dulu? Nanti baru ketika sudah tahu yang pas lagi, baru digeser lagi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga. Ya, pada saat itu kalau kita mau jujur, sebenarnya untuk kasus Pak Jonan kan bukan rapor. Karena rapor tuh semua proven lah. Publik mengakui bahwa rapor Pak Jonan baik. Persoalan kan persoalan Pak Jonan yang balelo ketika tadi kereta cepat tidak hadir. Di rapat kabinet juga sering memprotes kebijakan presiden segala macam. Ya sebenarnya orang ini stubborn, orangnya berani, pokoknya taat rule of conduct-nya jelas jalan. Waktu itu mungkin merasa ya ini kayaknya nggak ini. Kalau karakternya begitu, berarti suatu saat dalam waktu yang kita juga tidak tahu, karakter yang seperti itu akan terulang. Pak Jokowi nggak setuju lagi, copot lagi. Setelah ini berjarak, ngelihat sepertinya sebenarnya satu sisi, kalau mau jujur, kalau Pak Jokowi ini orang potensial, ini bisa jadinya potensial dan sayang untuk ini. Tapi posisi apa yang paling pas? Nah, sepertinya sekarang sampai pada posisi bahwa indah pada waktunya di Menteri SDM, bahwa tadi ya persoalan manajemen ya, persoalan energi kita ya memang manajemen, terutama manajemen politik energi itu sebenarnya persoalan paling mendasar di energi, sebenarnya persoalan tata kelola. Itu persoalan manajemen dan Anda melihat di manajemen memang cukup bagus di Kementerian Perhubungan saat itu. Tata kelola ini menjadi kata kunci di energi, sehingga kita butuh salah satu komponen kampanye Pak Jokowi adalah bagaimana kita kemandirian energi, kedaulatan energi. Nah, ini kan soal tata kelola persoalannya, karena kita punya banyak resource energi, bukan hanya migas, juga termasuk energi terbarukan ya. Bagaimana dikelola? Bagaimana presiden memenuhi janji politiknya untuk membangun kedaulatan energi. Nah, ini bagian dari situ. Saya pikir sosok Pak Jonan yang berani dan stubborn itu berani menerjang, karena kita lihat ketika dia di PT KAI dia kata betul. Perubahan kultur terjadi. Itu saya mencoba mencari ininya. Kalau memang dia sangat dihargai dengan keberaniannya, stubborn dan berhasil merombak dan segala macam. Di Kemenhubnya waktu itu kenapa dicopot begitu loh? Yang menjadi saya terus bertanya gitu. Kalau isunya manajerial dan dia dibutuhkan untuk mereformasi misalnya sebuah institusi, kenapa waktu itu misalnya di Kemenhubnya dicopot, kemudian sekarang dengan alasan manajemen ditempatkan di SDM, padahal karakternya stubborn tadi. Nah, kalau memang asalnya karena itu yang dibutuhkan di SDM, berarti apakah benar nanti presiden tidak akan antipati lagi dengan sikap yang seperti itu? Ya, posisi Pak Jonan yang keras dan berani lebih pas di SDM daripada di perhubungan. Saya pikir begitu ya. Karena mengelola Kementerian SDM, saya pikir lebih butuh sosok yang lebih capable seperti Pak Jonan daripada sepertinya dia lebih dibutuhkan di SDM daripada di Kementerian Perhubungan. Baik. Itu memang tidak by intention, tetapi bahwa ketika ini terjadi itu ya itu ya. Saya mencoba menelusuri rekam jejak kinerja ya di Kementerian Perhubungan. Kita akui yang di KAI begitu. Nah, tapi kan ini berangkat dari ketika di reshuffle, yang katanya reshuffle berdasarkan rapor. Tapi saya ingin lihat yang terakhir. Beberapa hari lalu kasus di Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan saat ini Budi Karya menyatakan pungli-pungli ini sudah berjalan cukup lama. Artinya menteri yang baru di Kementerian Perhubungan ini mengatakan ingin mereformasi dalamnya. Melibatkan kepolisian, bahkan presiden datang saat sidak. Siapakah menteri sebelumnya? Menteri sebelumnya adalah Pak Ignatius Jonan, begitu. Nah, ketika dikaitkan dengan kinerja, mungkin nggak ini kemudian menjadi aneh? Loh, di kementerian sebelumnya ada beberapa nilai buruk dengan bukti yang seperti itu, lalu sekarang diangkat dengan isunya manajemen. Menurut Anda ini hal yang berbeda, tidak korelatif atau bagaimana? Persoalan kalau pungli segala macam kita akui bahwa tidak hanya di perhubungan, semua instansi pemerintah yang terkait pelayanan publik pungli itu ada. Ketika itu ditemukan di perhubungan dan memang kita tahu ya semua sudah berlangsung lama. Ini kan ingin ada satu perubahan, tetapi memang kalau perubahan di negara ini kan harus dari atas.
harus busuknya kan ikan kan dari kepalanya. Ini dimulai dari atas reformasi perubahan. Dan saya pikir ketika ini presiden turun tangan langsung karena kapasitas tidak bisa disalahkan ketika Pak Jonan tidak membereskan itu katakanlah. Mungkin bukan prioritas, belum bagian dari itu. Tetapi ketika itu jadi sebuah operasi namanya OPP, itu kan lain soal. Tapi persoalannya adalah kita aware dan kita sadar bahwa ketika dia beli reshuffle itu kok bisa. Karena beliau ini itu masih bertanya juga Anda. Masih bertanya, makanya ketika sekarang terjadi begini, ternyata end in mind-nya ke sini. Bahwa sebenarnya ada posisi yang memang sudah katakanlah disiapkan dalam tanda petik ya. Mungkin pos-posisi tertentu yang untuk Pak Jonan. Mungkin bukan tidak secara itu bahwa nanti untuk SDM enggak, tetapi rasanya bukan di perhubungan. Kan itu ada juga konotasi antar kementerian kalau di perhubungan segala macam yang Pak Jonan sangat stubborn di posisi itu. Dia sangat nanduk kepada ini. Tapi ketika ditarik ke SDM, saya pikir ya tadi fungsi manajerial tapi saya lihat bukan manajerial murni tapi bahwa manajemen politik energi sebenarnya. Begini, ketika kemudian Anda menjelaskan seperti ini, saya khawatirnya begitu. Dengan penjelasan yang jelas gamblang seperti ini, orang malah menilai bukan soal Pak Jonannya lagi, bukan soal Archandra Tahar, bukan soal Kementerian SDM, tapi orang jadi menilai kembali ke belakang. Jadi reshuffle kabinet tuh alasannya bukan lagi soal kinerja, begitu jadinya. Ada kesan seperti itu, bukan soal rapor dan kinerja. Iya, tapi kan satu ada sisi berapa kan kita unsur sepakat lain gitu loh. Kinerja memang dilihat, tetapi kan hak prerogatif presiden. Ketika saya Mas Indra Menteri, saya tidak merasa kok ada nggak nyaman dengan posisi. Saya di reshuffle saja, mungkin kinerja saya baik. Tetapi kan ketika presiden melihat kayaknya untuk posisi ini lebih baik siapa nih? Mungkin udah ada pilihan. Yang paling sekarang coba disodorkan nama siapa yang paling pas untuk Kementerian SDM. Memang banyak, tetapi mana yang katakanlah paling nggak sudah punya terbukti, belum di bidang lain. Sehati dengan presiden juga perlu itu presiden ya. segala macam, saya pikir Pak Jonan posisi yang pas. Dan mari kita lihat selama paling tidak minggu depan adalah 2 tahun pemerintahan, bagaimana jadi gebrakan supaya bahwa pemerintahan ini juga makin terbukti dengan tata kelola energi yang baik segala macam. Bahwa tadi program sudah harus bisa berjalan. Rekam jejak yang kita ulas panjang lagi. Saya ingin tanggapannya dari Komisi 7. Ini partnernya nanti nih yang nanti menunggu 3 bulan. Waktu yang diberikan 3 bulan. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita juga akan ulas nama Archandra Tahar. Apa yang menjadi Archandra Tahar menjadi begitu istimewa sehingga walaupun ada sejumlah pro kontra terkait dengan status kewarganegaraannya, walaupun telah dikukuhkan kembali, sepertinya nama Archandra ini ingin tetap dimasukkan di kabinet kerja dari Presiden Jokowi ini. Kami akan segera kembali mengulasnya saat lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan. Beberapa waktu lalu saat Archandra Tahar masih menjabat Menteri ESDM dan diguncang polemik terkait status kewarganegaraannya, CNN Indonesia Prime News sempat mewawancarai mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri. Faisal menyampaikan latar belakang ketertarikan besar Presiden Jokowi terhadap Archandra Tahar meskipun perkenalan keduanya terhitung baru dan tidak memiliki sejarah kedekatan personal. Berikut ini cuplikannya. Saya mengatakan waktu reshuffle itu, bahwa reshuffle ini tidak semata-mata masalah kinerja, tapi masalah menyingkirkan orang-orang yang mengganggu Pak Jokowi gitu. Jadi misalnya Pak Dirman Said kan kerap berbeda pandangan dengan tim di dalam presiden, misalnya untuk kasus Mahakam, Masela, Freeport, berbeda-beda. Dan untuk kasus Masela, memang kajian yang lebih diterima oleh Pak Jokowi adalah kajian Pak Archandra ini. Dan menurut Bang Faisal karena itu pula lah Presiden kemudian dekat dengan Archandra dan memilih Archandra untuk menggantikan Sudirman Said. Ya dekatnya karena baru sebentar gitu, sebetulnya bukan kawan lama segala macam itu. Ya tapi mungkin direkomendasi ya. Jalan masuknya kan lewat kawannya. Saya yang terputus ya. Kawan siapa? Jadi penasaran begitu ya sebenarnya. Baik, setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri ESDM yang baru, mantan Menteri ESDM Archandra Tahar terlihat langsung berada di Kementerian ESDM. Berikut wawancara koresponden CNN Indonesia Istiarto Sigit dengan Archandra Tahar. Sudah bersama saya Bapak Wakil Menteri ESDM yang baru Archandra Tahar. Selamat Pak atas jabatan barunya.
Terima kasih atas dukungannya. Pak Archandra, ini banyak yang bertanya-tanya kemarin sempat 20 hari menjadi menteri, sekarang menjadi wakil menteri. Ini prosesnya seperti apa, Pak? Sebenarnya dimanapun kita berada, kalau memang ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi wakil menteri atau jadi menteri, bagi saya nggak masalah ya. Inilah bentuk fase hidup kita. Ada masanya kita bekerja jadi menteri, ada masa kita bekerja menjadi wamen. Ya. Juga sebelumnya ada fase saya bekerja untuk orang lain, ada fase di mana saya bekerja untuk diri sendiri, dan ada fasenya saya bekerja untuk negara. Selama 20 hari terakhir itu mungkin belum sempat dilaksanakan, mungkin akan direferensikan begitu ke Pak Jonan, mungkin sudah ada gambaran, Pak? Ada beberapa hal nanti ya, setelah terjawab lah. Setelah terjawab nanti saya dengan Pak Jonan, dengan staf di kementerian, nanti lihat ke depannya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Menko sebagai PLT, dan tentu yang sudah dikerjakan sudah banyak sekali. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Jadi tidak ada masalah dari tadi menteri menjadi wakil menteri, Pak? Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ya. Insya Allah ke depannya selama sektor ini bisa menjadi lebih baik, kenapa tidak? So all clear, Pak? So all clear. Terima kasih Bapak, sukses untuk jabatan barunya, Pak. Terima kasih. Ya, itulah yang disampaikan oleh Archandra Thahar, Wakil Menteri SDM. Saya ingin melihat pendapat dari Komisi 7. Bagaimana Pak Setia, Anda melihat bahwa sepertinya nama Archandra ini memang udahlah wajib nih masuk ke kabinet gitu. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang seistimewa itukah track record yang Anda melihat Pak Archandra Thahar ini? Saya melihat Kementerian SDM itu yang paling bertanggung jawab adalah Menteri SDM. Jadi dalam hal ini Pak Ignatius Jonan. Ya. Adapun orang yang di sekelilingnya termasuk wakil menteri, dirjen dan lain sebagainya, itu adalah tim beliau, timnya Pak Jonan. Ya. Jadi saya dalam hal ini supaya tidak membingungkan, gitu, karena memang di dalam yang namanya kabinet member itu adalah menteri. Menterinya, baik. Jadi bukan wakil menteri. Wakil menteri itu setara dengan eselon 1. Ya hanya kebetulan mungkin ada job description yang berbeda gitu. Jadi saya justru menyoroti bagaimana mekanisme yang akan dilaksanakan oleh menteri ya terhadap para senior staffnya yang ada di bawah ini. Ini yang nanti tentunya Komisi 7 akan melihat. Karena kita tidak ingin ada dua orang yang mempunyai accountability yang sama, itu justru sangat jelek dan tidak boleh ya. Karena kita tetap menganggap menteri harus hadir. Dan bahkan ya di Komisi 7 itu kalau kita berbicara anggaran pada waktu pengajuan pertama, menteri tidak datang kita batalkan. Oh begitu ya. Ya. Walaupun itu wakil menterinya tidak kita terima karena undang-undangnya adalah harus dengan menteri sebagai anggota kabinet. Partnernya adalah menteri ya, anggota kabinet. Partnernya presiden. Ya, partnernya presiden. Dan presiden mengutus ke menterinya. Jadi jangan sampai didelegasi. Kalau sudah wakil menteri, kadarnya bukan lagi rapat kerja, tapi rapat dengar pendapat umum, RDPU. Ya, jadi pada waktu kita melihat misalkan bukan dipaksakan, tapi karena satu dan lain hal harus wakil menteri yang hadir ataupun dirjen yang hadir, ya kita sebagai pimpinan rapat ya itu kita harus memutuskan rapat itu ditunda atau kita buka lagi dengan mengubah tipe rapat dari rapat kerja menjadi rapat dengar pendapat. Itu seanunya cara, makanya dalam konteks ini ya apapun saya harus menghormati bahwa menterinya adalah Ignatius Jonan dan dialah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Ya pintar-pintar aja memakai semua skill yang ada. Di situ ada Dirjen Migas yang mempunyai track record akademisi yang cukup lama juga. Di situ ada Dirjen Listrik. Ya, di situ ada Dirjen EPTKI yang ya ada juga beberapa tenaga staf ahli dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Anda tidak terlalu mempermasalahkan kenapa kok nama Archandra ini masih ada di sekeliling Kementerian SDM ini? Saya melihat ini sudah satu single point accountability adalah Jonan. Ignatius Jonan. Dialah sebagai pemimpin yang ada di kementerian itu. Ada apa-apa dia pernah bertanggung jawab. Ya, di mata DPR begitu. Ya. Jadi juga tidak mempermasalahkan kenapa nama ini masih ada di sekeliling itu tidak menjadi masalah. Kita tidak mempermasalahkan karena itu adalah kewenangan daripada menteri yang ada di situ. Ya.
Sehingga yang paling penting adalah kinerja. Bagaimana seorang Jonan bisa memaju kinerja dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Ya, dari apa yang orang ragukan. Nah, tadi kan banyak pertanyaan yang meragukan kenapa dia, kenapa dulu diberhentikan dan lain sebagainya. Itu harus dijawab kan oleh Jonan. Dijawab bahwa saja dia mampu gitu menggabungkan dari semua kemampuan. Ya. Justru makanya saya katakan sebelumnya, kalau seorang Jonan yang tidak berlatar belakang energi, terus tahu-tahu dia mendadak bisa menjelaskan masalah lifting atau ngomong masalah eksplorasi, malah kita kaget. Tapi kalau dia bisa melakukan atau mereorganisasi dengan baik, ya, memanage dengan baik, bisa mempresentkan, bisa menyampaikan ya dari apa yang sudah dia terima dari para stafnya. Karena di DPR itu begini loh. Di DPR itu dari semua presentasi pada waktu rapat kerja itu harus dilakukan oleh menteri loh. Tidak boleh terus menterinya bilang oh nanti saya akan meminta dirjen saya, tidak boleh. Nggak boleh begitu kita, ya? Kita pasti akan mengatakan kita minta menteri. Soal nanti ada tanya jawab dengan anggota, lantas anggota ingin detail, baru menteri boleh mendelegasikan atas izin pimpinan rapat. Boleh tidak dijawab oleh dirjen kami, kan begitu. Jadi Pak Jonan dalam ini memang harus kerja keras ya, karena dia harus mampu mengkompilasi dari semua potensi yang ada, lantas dia mempresentasikan karena kewenangan dia ada di situ. Baik, sekarang saya minta pendapat Pak Herman. Bagaimana Anda melihat sosok Archandra Thakar ini? Apakah seistimewa itu dia? Ya, saya nggak ingin berkomentar tentang acara Thakar karena saya bidangnya energi, bukan menilai orang ya. Cuma harapan saya mungkin bisa, kalau boleh saya menjawab yang lain gitu loh. Jadi tidak jauh dari Pak Satya tadi. Jadi sebenarnya seorang menteri kalau memang manajemennya nanti baik, tentu dia bisa menggunakan sumber daya termasuk kecerdasan yang ada di sekitarnya dan juga di luarnya. Karena di luar sektor energi itu juga banyak, baik dari perguruan tinggi, baik orang yang sudah berkecimpung dengan pengalaman yang kaya, baik di migas, di listrik, di geothermal, energi terbarukan, itu semua kita punya. Nah, bagaimana dia memanfaatkan kecerdasan-kecerdasan ini dan meramunya sehingga dia bisa membuat keputusan bersama. Mungkin nanti peran Archandra tentu bisa bersama menteri dan buat keputusan. Dan isu kita itu saya kira juga kualitas keputusan, kemudian eksekusi. Dan eksekusi ini tidak oleh menteri sebetulnya. Jadi kalau kita katakanlah eksekusi listrik oleh PLN, eksekusi migas ada SKK Migas, ada lagi Pertamina kan gitu. Dan inilah yang harus di-manage. Sebenarnya yang kalau saya lihat, kekuatan yang perlu itu bukan kekukuhan kali, tapi yang diperlukan itu adalah kemampuan merangkul ya, sehingga terjadi suatu kepemimpinan yang kohesif. Katakanlah kemarin soal subsidi energi terbarukan ataupun feed-in tarif PLN gitu loh. Kalau saya lihat itu kenapa tidak berjalan energi terbarukan ini dengan baik ketika feed-in tarif ditentukan. Pertama, dibuatnya Capman, tidak perpres, tidak di tingkat presiden. Baik. Dan kemudian tidak ada mungkin lobby ataupun pendekatan yang cukup kepada Menteri Keuangan, sehingga Menteri Keuangan juga tidak mendukung. Jadi mitranya ada DPR, kalau di dalamnya ada Menteri Keuangan, mungkin juga ada Menko Perekonomian atau Menko Maritim ya. Dan kemudian unsur-unsurnya seperti PLN, Pertamina, dan ini kalau dia memang nanti dengan bukan hanya manajemen, tapi mungkin lebih pas lagi leadership ya. Apa yang Anda harapkan ini, Anda yakin bisa diwujudkan oleh pasangan ini? Kita lihat rekam jejak dari Archandra Thakar. Saya tidak tahu, karena ini memang ya, track record mereka mungkin belum sampai sebegitu menurut saya. Tetapi dengan kalau mereka punya potensi kepemimpinan, ini bisa. Karena memimpin itu kan sebenarnya menggunakan orang lain, tidak menggunakan kemampuan diri sendiri. Ya. Jadi saya juga setuju tadi dengan Mas Indra, seorang jadi menteri akan lebih baik kalau dia punya background juga. Karena bagaimanapun saya sebenarnya sangat mengimpikan ya. Saya dulu anggota Dewan Energi Nasional. Yang kita ingin ketika kita bahas kebijakan itu juga ada debat. Ada debat, menterinya juga ikut. Tetapi ketika waktu kita bersidang-sidang dulu, itu nggak bisa terjadi. Karena sudah dimatangkan dulu dan dimasaknya di bawah, sehingga di situ disajikan aja. Kalau saya lebih suka sebetulnya, dan saya tanya juga di beberapa negara maju, sebuah kebijakan, sebuah keputusan dari hasil debat itu naik dari bawah dari banyak ide, turun jadi 2, setelah dari 2 naik ke atas, diadu dengan debat
tentu dengan etika lah debatnya, Iya, sehingga keluarlah yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah terbaik untuk bangsa dan negara kita. Dan itu belum terjadi sekarang ini? Selama ini belum terjadi. Belum terjadi selama ini. Belum terjadi selama Apalagi ini. kalau misalnya pemimpinnya dari kementerian ini tidak punya latar belakang itu, menurut Anda seperti itu? Latar belakang tentu akan mendukung, karena kadang-kadang kan gini, ada juga kesungkanan ya. Kalau latar belakangnya tidak di situ, katakanlah orang bercara million ton oil equivalent misalnya, ataupun MMBTU gitu. Dia nggak tahu, tapi menurut saya sebenarnya seorang menteri, harapan saya harus tahu itu. Kalau tidak tahu itu, bagaimana dia menteri energi gitu loh. Baik, kita harus tahan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, sekarang saya akan lihat pendapat dari Mas Ari Nur Cahyo. Nama Archandra ini menurut Anda kesannya memang Presiden ingin banget nama Archandra ini ada di sekeliling Kementerian SDM. Katakanlah bukan masuk kabinet ya, tapi di sekeliling Kementerian SDM. Sekarang ini Wakil Menteri dilantik di istana juga loh. Dari awal kan memang kalau kita lihat dari pantauan publik bahwa Presiden memang jatuh hati dengan Pak Archandra, dengan paten segala macam. Walaupun menurut Faisal Basri di segmen sebelumnya tadi sebenarnya kenalnya belum terlalu lama. Justru itu yang menarik. Kalau ketika Presiden baru kenal dan kemudian jatuh hati, sebenarnya kan bukan pertama-tama soal kompetensi. Oke lah dia memegang banyak katakanlah paten atau apa berapa. Kita bisa berdebat. Tapi yang paling penting dari ketika pertemuan yang singkat itu adalah komitmen. Bagaimana komitmen seorang Archandra yang kemudian itu diikat oleh Presiden dan menjadi sebuah agreement bersama berdua antara Presiden dan Pak Archandra. Tapi kan munculnya beliau yang kemudian masih dipertahankan bahwa bagaimana sebenarnya komitmen itu cukup bisa meyakinkan Presiden bahwa orang ini bisa pegang komitmen untuk membenahi sektor energi dan pertambangan di Indonesia. Tetapi ketika dia kemudian dipaksakan mungkin harus menteri, kan sangat kontroversial dan secara politik tidak kondusif. Sehingga memasukkan dengan berpasangan antara Pak Jonan dan Pak Archandra, saya pikir satu win-win, dan dua adalah sebenarnya dua ini kan komplementer. Satu, Pak Jonan adalah secara profesional punya kemampuan manajerial yang handal, itu sudah terbukti. Yang kedua, katakanlah kita bisa anggap bahwa Pak Archandra punya kemampuan teknis, dalam arti walaupun hanya sektoral saja di energi, paling tidak itu cukup. Karena persoalan yang paling mendasar dari tata kelola energi kita adalah bagaimana sebenarnya insecure energi di sektor migas ini bisa kita selamatkan. Banyak sumur-sumur yang... Jadi alasan, yang sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya itu, kalau memang begitu istimewanya Presiden jatuh hati, kenapa tidak langsung menteri saja begitu pertanyaannya kan? Karena menteri kan jabatan politik, sehingga ada sebuah konsekuensi politik yang harus dipikul, ditanggung oleh seorang menteri. Nah, saya pikir itu tidak dalam komposisi itu Pak Archandra, karena kan apalagi status keluarga dan segala macam layak untuk digugat. Yang masih pro kontra begitu sekarang ini. Yang dibutuhkan dari Pak Archandra adalah kemampuan, komitmen dia untuk membenahi sektor katakanlah SDM di negeri ini, itu yang kemudian dipegang. Tetapi bukan hanya itu, tapi unsur politiknya, kapabel politiknya ada dibebankan pada Pak Jonan, yang katakanlah dia berani memikul beban politik itu, dan dia punya keberanian politik untuk itu, dan ketika kita letakkan atas meja, dua sosok ini komplementer. Jadi langkah-langkah strategis tentang Kementerian SDM ini ada di Pak Archandra justru? Bukan, kan persoalannya kan dia tahu lapangan, tahu teknisnya. Bukan karena menjadi wakil menteri karena ada permasalahan beban-beban tadi, misalnya soal keluarga negaraan dan lain sebagainya. Tetapi soal manajer, soal ini kan bagaimana banyak stakeholder di bidang energi dan SDM ini kemudian dikelola. Mereka persoalan manajemen, bagaimana tata kelola energi nasional, bagaimana kita melepaskan diri dari ketergantungan impor minyak segala macam. Itulah persoalan bagaimana kita mewujudkan kedaulatan energi nasional. Hal-hal itu yang juga harus, itu persoalannya bukan persoalan kabinet ini, kementerian ini kementerian yang basah sebenarnya. Bagaimana ini dikelola bisa menghasilkan dividen yang terbaik untuk negara. Itu kan yang hal-hal ini yang juga kita juga ini bagian dari tata kelola energi. Jadi bagaimana energi ini bisa bisa menghidupi bagian dari hajat hidup orang banyak, tapi juga bagaimana sektor energi itu juga bisa menyumbangkan terhadap pembangunan. Ini kan persoalan-persoalan yang dulu sangat kritikal, persoalan energi ketika Pak Jokowi maju sebagai presiden, sehingga
kita melihat ini bahwa ini adalah solusi yang tepat, satu win-win dan komplementer dua sosok ini, kemampuan manajerial baik dan katakanlah posisi teknis dan kondisi lapangannya Pak Archandra tahu karena bagaimana menghadapi sektor migas segala macam, paling tidak ya migas itu adalah ditata dulu, bagaimana konversi untuk ke energi terbarukan segala macam itu menjadi persoalan berikutnya. Tapi sepertinya itu tidak terpikir Presiden Jokowi ketika melakukan reshuffle kemarin ya. Karena reshuffle kemarin ini kan tidak berlangsung lama, ini sebenarnya akhir bulan Juli lalu kalau tidak salah kan, artinya kan dalam waktu dekat ini sebenarnya. Kalau memang ada pemikiran seperti itu, dari awal ketika melakukan reshuffle sudah ada juga dong posisi wakil menteri, sementara menterinya ditaruh yang fungsinya ada manajerial. Kalau posisi wakil menteri, sementara saat itu kan langsung Pak Archandra yang sudah ditempelkan dari awal sebenarnya posisi wamen itu kan di Kementerian SDM itu diperlukan memang karena memang kementerian ini kan punya posisi sangat strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Persoalan energi adalah persoalan politik sebenarnya. Energi ya itu maksud saya itu artinya itu belum terpikir oleh Presiden Joko Widodo ketika akhir Juli lalu. Nah, bukan soal wamen ini sudah lama sebenarnya, bahwa sosoknya siapa yang dicari. Itu kan persoalan yang disimpan presiden saja. Dua namanya disimpan bahwa sebenarnya satu sisi butuh orang yang tahu teknis lapangan dan mengelola, dan satu harus manajemen politiknya, bagaimana mengelola, bagaimana mendudukkan kepentingan-kepentingan di sektor energi dan pertambangan ini kan. Dan ini dibutuhkan sosok Jonan yang mengatur bagaimana sektor-sektor migas ini diatur. Tapi bagaimana kemudian strategi. Cuman mungkin waktu itu belum nemu orangnya siapa sehingga Pak Archandra aja naik begitu ya di yang pada saat reshuffle yang kedua kemarin itu ya. Bukan orang saat itu ketika Presiden jatuh hati dengan sosok baru ini dan ada komitmen dipikir bisa. Tetapi bahwa tidak dipikir bisa juga secara politik secara politik bisa, tapi ternyata ada batu sandungan yang besar soal kewarganegaraan yang mungkin kita boleh katakan adalah Presiden kurang aware di situ. Tetapi ketika kemudian Presiden menyadari kekeliruannya dan langsung diberhentikan secara hormat, itu kan. Tapi ketika diangkat sebenarnya Presiden menyimpan bahwa persoalannya bukan like and dislike dan soal incapable, tapi bahwa dia hanya menyimpan nama untuk sebuah reposisi baru kan itu. Nah, tetapi dari jatuh cinta sampai kurang aware mungkin. Kadang-kadang kita baru sadar bahwa buta, gitu. Bahwa wanita yang kita putuskan itu ternyata cantik juga gitu. Itu baru belakangan. Kita berjarak gitu loh. Oke, analoginya menarik ya. Baik. Saya lihat sebagai closing statement dari Komisi 7 melihatnya seperti apa nanti ketika komposisi ini berjalan, apa yang paling Anda tagih nanti? Ketika isunya adalah manajemen, maka seperti apa nanti hasil yang Anda tunggu? Ya kan kita harus sadari ya, kalau dari apa yang dibicarakan panjang sekali tadi, ya dua-duanya perlu belajar kan. Jadi baik Pak Yonan ataupun juga Archandra, karena mereka baru di bidang tataran kebijakan energi secara publik ya. Sehingga kerjasama dengan para eselon 1, ya, para tenaga-tenaga ahli yang memang sudah di sana cukup lama itu sangat dibutuhkan sekali supaya tidak ada gap ya, dan bisa menciptakan inovasi baru. Inovasi baru itu kan muncul kalau kita paham betul ya, kita mendapatkan masukan yang sangat kohesif dari para eselon 1, baru nanti muncul ide-ide baru yang bisa yang sudah berawal dari pengertian dasar yang sama. Nah, ini yang kita harapkan supaya nanti ke depan tidak timbul gejolak gitu antara baik dengan antara menteri dengan wamennya ataupun dengan para eselon 1 di internalnya, di internal kementerian. Karena itu perlu ya, karena Komisi 7 itu kalau melihat mitra ini kan seperti kita melihat akuarium. Kita tahu orang yang dulu duduknya di belakang, eselonnya masih 3, maju lagi eselon 2, habis itu dipromosi menjadi eselon 1. Kita tahu persis. Gamblang ya, melihat secara gamblang bisa. Makanya kita tetap meminta kepada yang bersangkutan untuk bekerja sama, teamwork dan majukan kementerian ini. Baik, singkat saja Pak Herman, apa yang Anda harapkan dari duet ini? Kalau sebagai rakyat Indonesia, saya berharap tentu mereka. Bagi orang berkecimpung di bidang energi lah Pak, yang supaya lebih detail lagi. Ada dua, ini sedikit aja. Jadi orang energi dan juga bagian dari rakyat. Tentu kita berharap mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan Indonesia untuk masa depan. Kalau untuk sektor energi terbarukan, ini memang masih lambat pengembangannya. Jadi kita harapkan segera ada gerakan. Kalau kebijakannya kurang sempurna, cepat diputuskan. Kalau uangnya kurang, cepat di lobby, baik dengan DPR-nya ya. Kemudian juga kalau PLN-nya belum bisa menerima energi terbarukan, dia juga punya kepemimpinan, sehingga kita harapkan ada koordinasi. Energi terbarukan ini implementasinya bisa meningkat, jumlahnya meningkat, penyebarannya juga demikian,
Karena ini sangat penting ke depan. Kita ya, kesimpulan kemarin ada Lemhanas melakukan seminar. Kita udah pasti akan net importer gas dan minyak. Jadi kita punya batu bara, energi terbarukan ini memang mesti terwujud. Baik, oke, nanti kita akan lihat seperti apa kinerja dua orang yang sudah dilantik oleh Presiden pada hari ini. Terima kasih Pak Satya, terima kasih Pak Herman dan juga Mas Ari. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam.